Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini buletin dakwah Kafah nomor 181 bertepatan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, 19 Februari 2021 Masehi, kembali hadir dengan judul Nestapa Dunia Tanpa Khilafah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab 1442 Hijriah. Bulan Rajab menyimpan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Salah satunya adalah tragedi penghapusan Khilafah Utsmaniyah, yaitu pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah bertepatan tanggal 3 Maret 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang dari etnis Yahudi Dunama yang merupakan antek Inggris. Khilafah Utsmaniyah merupakan khilafah terakhir umat Islam. Penghapusan Khilafah Utsmaniyah menandai sekularisasi di dunia Islam. Penghapusan khilafah juga menandai dimulainya penderitaan kaum muslim di seluruh dunia hingga hari ini, tepat 1 abad atau 100 tahun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan di dalam Islam. Istilah khilafah dan khalifah, jamaknya khulafa, bukanlah istilah yang asing di kalangan kaum muslim sepanjang zaman, kecuali orang yang jahil terhadap Islam. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, khilafah, imamah kubra, dan imarah al-mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Imam Al-Mawardi juga menyatakan, imamah khilafah dibuat untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia. Dalam sejarah Islam, era khilafah dimulai sebagai kelanjutan dari daulah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Pasca beliau wafat, para sahabat kemudian mengangkat khalifah dan menegakkan khilafah. Dimulailah era Khulafaur Rasyidin. Setelah itu berturut-turut dilanjutkan dengan Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan terakhir Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah merupakan khilafahan Islam terbesar. Menurut Philip K. Hitti dalam History of the Arabs, Khilafah Utsmaniyah berjaya antara 1517 sampai 1924 Masehi. Namun, sejak Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, dunia Islam terus mengalami kemunduran, makin hari makin parah, disusul dengan berbagai prahara dan bencana yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Hal itu terus berlangsung tanpa henti hingga hari ini. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an dalam riwayat Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamsi, al-fitnatu iza lam yakun imamu yakumu bi amrin nas, yang artinya akan terjadi fitnah, kekacauan jika tidak ada seorang imam khalifah yang mengurusi urusan manusia. Karena itulah para ulama menyebut khilafah sebagai taj al-furud, mahkota kewajiban. Dengan khilafah, semua kewajiban di dalam agama Islam akan tertunaikan. Tanpa khilafah,
Syariah Islam tak bisa diterapkan secara kafah tanpa khilafah. Bahkan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah terhenti. Selain itu, tanpa khilafah banyak kerugian yang menimpa umat Islam dan dunia secara umum. Di antaranya, pertama, dunia Islam terpecah belah dan tertindas. Pasca khilafah Utsmaniyah dihapuskan, umat Islam hidup terpecah belah atas dasar nasionalisme di lebih dari 50 negara. Akibatnya, kaum muslim menjadi lemah, padahal jumlah mereka banyak, lebih dari 1,5 miliar. Namun mereka menjadi santapan empuk negara-negara imperialis barat, seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, Kashmir, Afghanistan, Irak, Muslim Rohingya, Uighur, dan negeri-negeri muslim lainnya. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Telah berkumpul berbagai bangsa mengelilingi kalian, sebagaimana orang-orang yang makan berkumpul mengelilingi piring mereka. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami sedikit, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Pada saat itu kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kedua, kekayaan alam negeri-negeri muslim dirampok. Negeri-negeri muslim adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dinikmati oleh umat Islam. Kekayaan alam tersebut diambil oleh negara atau oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara-negara kafir barat pun melalui perusahaan-perusahaannya menjarah kekayaan alam di negeri-negeri muslim atas nama investasi. Padahal kaum muslim adalah pemilik seluruh sumber daya alam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimuna surakaun fi salatin, fil kala'i wal ma'i wan nar. Yang artinya, kaum muslim bersekutu dalam 3 perkara, padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Jika ada khilafah akan mengelola sumber daya alam tersebut, kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat, baik dalam bentuk fasilitas ataupun pelayanan berupa pendidikan dan kesehatan gratis, serta hal lainnya yang menjadi kebutuhan pokok rakyat. Ketiga, munculnya penguasa ruwaibidah dan sufaha atau dungu. Saat ini kita juga menyaksikan para pemimpin dengan karakter ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Sabda Rasulullah SAW, ruwaibidah adalah orang bodoh yang mengurusi orang banyak. Muncul juga para pemimpin sufaha, bodoh, dungu. Siapa mereka? Sabda Rasulullah SAW, mereka adalah para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku. Keempat, umat Islam kehilangan kewibawaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut umat Islam dengan sebutan khairu ummah, umat terbaik. Namun faktanya, tanpa khilafah, saat ini umat Islam bukanlah terbaik, bahkan menjadi umat yang terbelakang. Tanpa khilafah, umat Islam pun kehilangan wibawa, dihinakan oleh kafir barat. Kelima, tempat suci umat Islam ternoda. Tanpa khilafah, banyak tempat-tempat suci kaum muslim ternoda. Salah satunya Al-Quds, kiblat pertama umat Islam. Al-Quds telah lama dinodai oleh Zionis Israel hingga hari ini. Keenam, umat Islam terasing dari Islam, bahkan memusuhi Islam. Tanpa khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yang kemudian digantikan dengan kehidupan yang diatur dengan nilai-nilai barat sekuler, umat Islam semakin terasing dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka menganggap syariat Islam sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntunan zaman. Mereka sampai pada tahap memusuhi ajaran agamanya sendiri seperti khilafah.
Inilah akibat dari proses sekularisasi yang telah sekian lama merasuki pikiran umat Islam. Ketujuh, Al-Quran dan Rasulullah SAW dihinakan. Kita juga tidak lupa dengan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan kafir barat terhadap Al-Quran dan Rasulullah SAW. Ini sudah sering terjadi dan terus terulang kembali. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dengan semua nestapa yang menimpa umat Islam di atas, akankah kita berdiam diri? Tentu tidak. Saatnya kita dan kaum muslim di seluruh dunia bergerak untuk mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah. Apalagi menegakkan khilafah adalah kewajiban syariah, bahkan kewajiban syariah terbesar. Kewajiban ini telah menjadi ijma' sahabat. Imam Al-Haytami menegaskan, sungguh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Dudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat. Imam Asy-Syarqashi menegaskan, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan pondasi agama ini. Karena itu, orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan pondasi agama ini. Bahkan khilafah telah menjadi ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan, para imam mazhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah khilafah adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karena itu, kita tentu sangat berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar khilafah ala minhajin nubuwah ini segera bisa ditegakkan kembali oleh kaum muslim, dan mari kita bersama-sama untuk memperjuangkannya agar umat ini bisa mulia tidak hanya di dunia, tetapi tentunya kemuliaan dan kebahagiaan tersebut kita dapatkan juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.